Pernah nggak sih Anda ngalamin udah susah payah banget dapetin sesuatu, begitu dapet rasanya barang itu jadi, wah berharga banget gitu. Coba deh bayangin ini, ada mahasiswa di Duke University. Mereka tuh rela loh berkemah berhari-hari di luar kampus, dingin-dinginan, cuma demi dapat kesempatan beli tiket nonton basket Final Four. Idaman banget lah pokoknya. Usahanya keras banget ya berarti. Keras banget, semua sama kerasnya. Tapi tiketnya kan terbatas ya, jadi nasibnya diundi. Nah, disinilah anehnya nih. Begitu nama mereka keluar, yang menang ini, tiba-tiba aja nilai tiket di mata mereka tuh melambung tinggi banget. Oh iya, jadi berapa? Kalau ditanya mau jual berapa, rata-rata minta $2.400. Gila kan? Sementara yang kalah undian, kalau mereka ditanya mau beli berapa, nawarnya rata-rata cuma $175. Wow, $2.400 lawan $175. Jauh banget ya. Jauh banget. Padahal kan beberapa jam sebelumnya, usaha sama keinginannya persis sama loh. Nah, Anda sendiri pernah nggak ngerasa gitu? Sesuatu jadi lebih bernilai cuma gara-gara udah jadi punya Anda. Menarik banget itu. Nah, fenomena ini ya, bias aneh di otak kita ini ada namanya efek kepemilikan atau bahasa Inggrisnya endowment effect. Endowment effect ya. Intinya, kita tuh punya kecenderungan kuat buat menilai barang yang udah kita punya itu, ya terlalu tinggi. Ini bukan cuma perasaan sentimental biasa loh, nilainya bisa loncat belasan kali lipat di mata kita, padahal barangnya ya itu-itu aja. Dan seringnya kita nggak sadar ya kalau kita lagi kena bias ini. Betul, dan inilah inti dari bab 7 buku Predictably Irrational-nya Dan Ariely, yang bakal kita obrolin kali ini. Tepat. Dan tujuan kita di sini bukan cuma biar tahu namanya aja ya, tapi kita mau coba bedah bareng-bareng, kenapa sih kita, manusia yang katanya rasional ini, bisa bertindak kayak gini? Keanehannya di mana gitu ya? Iya. Apa aja sih keanehan-keanehan di sifat dasar kita yang bikin kita jadi lengket banget sama barang-barang kita? Ngertiin ini penting loh, biar Anda bisa ngenalin bias ini di diri sendiri, pas lagi nawar mobil bekas misalnya. Atau malah pas lagi debat soal pendapat. Oke, menarik nih. Coba kita dalamin lagi ya. Balik ke eksperimen tiket basket Duke tadi. Ini tuh bukan antre biasa loh ya. Oh, gimana emang sistemnya? Jadi mahasiswa ini beneran tinggal di tenda-tenda gitu, di area kampus yang namanya Krzyzewski Field, dinamain dari nama pelatih legendaris mereka. Sistemnya ketat banget. Seketat apa? Ada trompet yang bisa bunyi kapan aja, acak gitu. Nah, begitu bunyi dalam 5 menit, minimal 1 orang dari tiap tenda harus lapor diri. Kalau telat, Wah, gimana tuh? tenda Anda langsung digeser ke paling belakang antrian. Parahnya lagi nih, udah bela-belain kemah di depan pun, itu nggak jaminan dapet tiket loh. Cuma dapet nomor buat ikut undian lagi. Ya ampun, jadi double ya perjuangannya? Iya. Jadi kebayangkan betapa pengennya mereka semua sama tiket itu dan segimana besar pengorbanannya. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan kuncinya peneliti ya. Si Ziv Carmon sama Dan Ariely ini. Apakah cuma gara-gara punya tiketnya hasil menang undian, itu bisa banget ngubah cara orang lihat nilainya. Padahal, sekali lagi nih ya, usaha awalnya sama persis loh antara yang menang sama yang kalah. Terus gimana mereka ngujinya? Yaitu, si Carmon sama Ariely nyoba jadi kayak calo gitu. Mereka datengin mahasiswa yang menang, ditanya, mau jual berapa tiketnya? Terus datengin yang kalah, mau nawar berapa kalau mau beli? Niatnya sih ya, siapa tahu ada yang cocok harga, terjadi transaksi gitu. Hasilnya gimana? Ada yang jual beli? Ini dia yang bikin bengong. Nggak ada satupun transaksi yang kejadian. 0 besar. Serius? Nggak ada sama sekali? Sama sekali nggak ada. Kayak dalam sekejap mata gitu, setelah undian diumumin, langsung ada jurang pemisah yang lebar banget. Secara emosi, secara finansial juga. Kok bisa gitu ya? Bedanya apa di pikiran mereka? Nah, mahasiswa yang menang itu, pikirannya langsung kebayang serunya nonton di stadion. Sorak-sorai, momen penting pertandingannya. Fokusnya ke pengalaman yang bakal didapat. Pengalaman ya? Iya. Sementara yang kalah, pikirannya langsung beda. Duh, duit segitu mending buat beli apa ya? Mungkin buat beli buku kuliah, atau jalan-jalan, atau bayar kosan mungkin. Oke, kita ulang angkanya deh, biar kebayang banget bedanya. Yang punya tiket minta rata-rata $2.400, yang nggak punya nawar rata-rata cuma $175. Itu kan bedanya hampir 14 kali lipat ya. Gila sih.
Cuma gara-gara statusnya berubah dari pengen punya, jadi udah punya. Benar-benar nunjukin betapa kuatnya ya efek kepemilikan ini. Kuat banget. Coba deh Anda renungin sebentar. Pernah nggak sih ngerasa berat banget gitu mau ngelepas sesuatu yang udah jadi milik Anda? Padahal kalau dipikir-pikir lagi, tawaran yang datang tuh sebenarnya bagus loh. Contohnya apa tuh? Iya, macam-macam. Mungkin rumah warisan yang sebenarnya butuh banyak renovasi, atau mobil pertama yang penuh kenangan tapi ya sering mogok, atau jangan-jangan koleksi buku yang udah numpuk aja nggak pernah dibaca lagi. Iya juga ya. Ada rasa sayang gitu ya. Nah, rasa terikat, rasa sayang buat ngelepas ini, itu bukan sekedar sentimen biasa. Itu tadi, manifestasi dari bias kepemilikan. Oke. Nah, si Dan Ariely ini kan nemuin beberapa keanehan atau quirks gitu ya dalam sifat kita yang jadi akar masalahnya. Coba kita lihat 3 yang utama deh. Salah satunya, dan ini kayaknya paling gampang kita rasain ya, kita tuh cenderung jatuh cinta sama apa yang kita punya. Jatuh cinta sama barang sendiri ya? Iya, contohnya Ariely tuh pas banget. Bayangin Anda mau jual mobil tua kesayangan. Misalnya Vivi Kombi gitu ya, yang klasik. Nah, pas Anda mulai pasang iklan atau mikirin harga jualnya, tiba-tiba aja memori-memori indah tuh pada muncul. Wah, nostalgia ya jadinya. Banget. Ingat pas liburan seru sama keluarga, anak-anak masih kecil. Atau pas naik gunung sama teman-teman. Momen-momen di dalam mobil itu. Tiba-tiba mobil itu bukan cuma besi tua, tapi kayak kapsul waktu gitu. Penuh nilai sentimental. Akibatnya, Ya, akibatnya Anda jadi ngerasa mobil itu jauh lebih berharga daripada penilaian orang lain yang mau beli. Calon pembeli kan lihatnya kondisi fisik sama harga pasaran aja, ya kan? benar juga. Mereka nggak punya kenangannya soalnya. Nah, mungkin bukan mobil buat Anda, tapi bisa jadi jaket kulit warisan atau tumpukan surat lama. Pasti Anda punyalah barang berharga kayak gini kan? Punya pasti. Oke, jadi kita jatuh cinta sama barang plus kenangannya. Terus selain itu apa lagi? Nah, selain rasa cinta itu, ada bias lain yang kuat banget main di sini, yaitu cara kita ngelihat untung sama rugi. Kita tuh cenderung lebih fokus ke apa yang bakal hilang, bukan apa yang bakal didapat. Ini namanya loss aversion itu ya, aversi kerugian. Betul, para psikolog nyebutnya gitu. Intinya, rasa sakit karena kehilangan sesuatu itu rasanya jauh lebih kuat secara psikologis dibanding rasa seneng kalau kita dapat sesuatu yang nilainya sama. Tunggu, maksudnya gimana tuh? Jadi kalau kita kehilangan duit 100.000, rasa sakitnya lebih nyesek gitu daripada rasa senang kalau kita nemu duit 100.000 di jalan, gitu. Persis, penelitian nunjukin gitu. Rasa sakit karena kehilangan itu bisa 2 kali lebih kuat loh dibanding rasa senang karena dapat untung yang sama. Wow, 2 kali lipat ya? Iya. Nah, kalau kita sambungin lagi ke contoh tadi, pas pemilik tiket Duk nentuin harga $2.400, dia tuh nggak cuma ngitung nilai duitnya aja. Yang lebih dominan di kepalanya tuh rasa sakit karena kehilangan kesempatan nonton pertandingan impiannya. Oke. Jadi fokusnya ke pengalaman yang hilang ya? Bener. Sama kayak pemilik VW Camry tadi, dia lebih fokus ke kehilangan kenangan sama pengalaman nyetirnya. Kita nggak terlalu mikirin untungnya dapat duit yang bisa dipakai buat beli barang lain yang mungkin juga bagus atau perlu. Pantesan ya, kita sering numpuk barang di gudang atau lemari. Nah, itu dia. Ngebayangin proses ngebuang atau ngejualnya aja, ngebayangin kehilangan barang itu rasanya udah nggak enak duluan. Padahal barangnya udah nggak kita pakai lagi. Menarik banget sih ini. Jadi, kita jatuh cinta sama barang kita, terus kita benci kehilangan. Ada lagi nggak keanehan lainnya? Ada dong. Keanehan ketiga ini nyakup beberapa aspek unik lain dari kepemilikan. Salah satunya, ini istilahnya lucu nih, efek IKEA. Efek IKEA? Kayak toko furnitur Swedia itu? Haha, iya benar. Pernah nggak Anda ngerakit sendiri lemari, meja, atau rak buku dari IKEA atau merek lain yang mirip? Pernah dong. Kadang bikin pusing malah. Nah, mungkin ingat kan prosesnya yang kadang bikin frustrasi, butuh waktu, tenaga, mungkin sempat ngedumel juga pas ada voucher hilang atau instruksinya bikin bingung. Tapi, begitu barangnya jadi, selesai dirakit, ada rasa bangga yang beda gitu kan? Iya sih, bener juga. Rasanya kayak, wah, ini hasil karya gue. Gitu ya? Persis. Nah, penelitian nunjukin makin banyak usaha dan keringat yang kita keluarin buat bikin atau ngerakit sesuatu, makin kita ngerasa memiliki dan makin tinggi kita nilai hasil karya kita itu. Lemari rakitan sendiri itu jadi kerasa lebih bernilai di mata kita dibanding lemari yang sama tapi udah jadi dari toko. Masuk akal.
Kayak ada investasi emosi gitu ya. Bisa dibilang gitu. Pernah nggak Anda masak resep yang ribet banget berjam-jam, terus ngerasa masakan Anda itu paling enak sedunia? Atau ngerajut shell sendiri, terus ngerasa itu shell paling keren? Nah, itu dia efek Ikela lagi bekerja. Usaha kita nambah nilai emosional. Wah, iya. Saya jadi ingat pas susah payah ngerakit rak buku dulu, emang rasanya beda sih. Oke, efek IKEA. Terus selain itu, Ada lagi fenomena kepemilikan virtual. Nah, ini agak licik nih sebenarnya. kepemilikan virtual. Maksudnya gimana? Ini tuh pas kita mulai ngerasa punya sesuatu sebelum barang itu benar-benar jadi milik kita secara fisik atau legal. Contoh paling gampang tuh pas kita ikut lelang online. Oh, lelang ya? Iya, misalnya Anda ngincer jam tangan vintage gitu. Udah pasang tawaran, terus beberapa jam tawaran Anda paling tinggi nih. Anda mulai ngebayangin jam itu udah nempel di tangan Anda, dipakai ke acara ini itu. Udah ngerasa hampir punya lah pokoknya. Terus? Terus tiba-tiba 5 menit sebelum lelang ditutup, ada notif masuk. Orang lain nawar lebih tinggi. Gimana rasanya? Wah, panik lah. Kayak mau direbut gitu ya? Nah, itu dia. Seringnya kita panik. Kita ngerasa barang kita mau diambil orang. Akhirnya kita ikut nawar lagi, malah mungkin nawarnya lebih tinggi dari batas harga yang udah kita tentuin di awal. Rasa hampir memiliki itu bikin kita jadi nggak rasional kadang-kadang. Dan kepemilikan virtual ini nggak cuma dilelang aja kan ya berarti? Betul banget. Coba pikirin deh gimana iklan bekerja. Anda lihat iklan mobil mewah lagi jalan mulus di pinggir pantai yang nyetir pasangan keren gitu. Atau iklan jaket gunung dipakai pendaki gagah di puncak gunung. Iya. Tanpa sadar, kita mulai ngebayangin diri kita di situasi itu. Ngebayangin kita yang nyetil mobilnya, ngerasain angin pantai. Ngebayangin kita pakai jaketnya, ngerasain hangatnya pas lagi bertualang. Kita mulai ngerasa punya secuil pengalaman atau gaya hidup yang nyambung sama produk itu. Jadi kayak icip-icipi pengalaman gitu ya? Iya, dan perasaan kepemilikan virtual inilah yang bisa jadi pendorong kita buat beneran beli produk itu nanti. Tunggu deh. Kalau gitu, strategi marketing kayak coba gratis 30 hari atau garansi uang kembali, itu sebenarnya manfaatin bias ini banget dong ya? Kepemilikan virtual sama efek kepemilikan? Tepat sekali. Ini pinter banget emang aplikasinya. Awalnya kan kita mikir logis ya. Cuma nyoba aja. Kalau sofanya nggak cocok tinggal balikin aja sebelum 30 hari. Nggak ada ruginya. Kedengerannya rasional banget kan? Iyalah, nggak ada resiko pikirnya. Tapi begitu sofa itu udah nyampe di ruang tamu Anda, udah Anda dudukin sambil nonton TV, anak-anak udah loncat-loncatan di atasnya. Nah, perspektif Anda tuh mulai berubah pelan-pelan, tanpa disadari. Mulai kerasa punya gitu ya? Iya, sofa itu mulai kerasa kayak sofa kita. Nah, sekarang kalau mau ngembaliin, itu rasanya bukan lagi cuma batalin transaksi biasa, tapi kerasa kayak sebuah kerugian. Harus ribet bungkus lagi, ngurus balikinnya, terus ruang tamunya kosong lagi ya. Nah, itu dia. Rasa sakit karena kehilangan sofa yang udah sempat kita miliki ini seringkali lebih gede daripada rasa nggak puas kita sama sofanya itu sendiri. Akibatnya, ya banyak orang akhirnya tetap nyimpen barang itu meskipun mungkin nggak 100% sreg. Kita sering gagal antisipasi ya seberapa kuat perubahan cara pandang ini begitu kita udah ngerasa memiliki, walau cuma sementara. Benar. Dan yang lebih menarik lagi nih, ini perlu kita garis bawahi banget. Efek kepemilikan ini tuh nggak cuma buat barang fisik aja loh, kayak tiket, mobil, sofa tadi. Oh iya, berlaku buat apa lagi? Fenomena ini juga kuat banget berlakunya buat hal-hal yang abstrak. Kayak sudut pandang kita, ideologi kita, atau bahkan keyakinan kita. Tunggu, maksudnya kita bisa memiliki sebuah ide gitu. Kayak kita punya mobil, Secara psikologis, iya. Coba deh pikirin pandangan politik Anda. Atau tim olahraga favorit Anda. Atau teori ilmiah yang Anda yakini benar. Sekali kita ngadopsi sebuah ide atau pandangan, kita cenderung ngerasa memilikinya. dan sama kayak barang fisik. Iya, sama aja. Kita mulai suka ide itu lebih dari yang seharusnya. Kita nilai terlalu tinggi. Kita cari-cari bukti yang dukung ide kita itu. Ini namanya bias konfirmasi. Terus kita abaikan bukti yang nentang. Jadi susah ngelepasnya ya? Susah banget. Ngelepas ide yang udah kita miliki itu rasanya berat. Karena secara nggak sadar, itu kayak ngakuin rugi. Ngakuin kalau kita salah selama ini. Akibatnya gampang ditebak. Kita bisa kejebak di ideologi atau pandangan yang kaku, nggak fleksibel. Jadi susah ya buat ngertiin orang lain yang beda pandangan. Susah banget.
Sulit buat empati atau mahamin perspektif orang lain, karena kita terlalu sibuk mempertahankan milik kita. Lihat aja deh debat-debat panas di medsos soal isu apa aja. Seringkali orang tuh bukan lagi adu argumen logis, tapi udah kayak mati-matian mempertahankan kepemilikan mereka atas sebuah sudut pandang. Wah, ini ngejelasin banyak hal sih. Termasuk mungkin kenapa rasanya susah banget ya buat turun kelas atau nurunin standar hidup kalau kita udah terbiasa sama sesuatu yang lebih baik. Contohnya gimana tuh? Misalnya pindah dari rumah yang gede dan nyaman ke rumah yang lebih kecil. Atau ganti mobil dari yang lumayan baru ke yang lebih tua dan banyak rewelnya. Kenapa ya? Rasanya berat banget. Kenapa ya? Karena kepemilikan itu sendiri, pengalaman punya standar hidup tertentu itu, udah ngubah titik acuan atau baseline kita. Balik ke kondisi sebelum punya rumah gede atau mobil baru itu, sekarang rasanya kayak sebuah kerugian yang nyata. Sakit secara psikologis. Padahal pas lagi enak, kita mungkin mikir bisa aja ya hidup sederhana lagi. Nah, itu dia fantasinya. Pas kondisi finansial lagi bagus, kita mikir, oh kalau nanti susah, gue pasti bisa kok hidup lebih simpel lagi. Balik naik motor misalnya. Tapi begitu kita udah beneran ngerasain enaknya standar hidup yang lebih tinggi, nyamannya, gampangnya, kenyataannya sering beda. Bener juga sih. Kebayang udah biasa kemana-mana naik mobil adem, pakai AC, terus gara-gara kondisi keuangan harus balik lagi panas-panasan, naik motor, atau desek-desekan di angkot. Secara rasional mungkin kita tahu itu lebih bijak buat kantong ya. Tapi rasa kehilangan, kenyamanan yang udah kita miliki itu, wah bisa berat banget rasanya. Dan kita seringkali rela berkorban lebih ya buat nahan itu. Tepat. Kita seringkali rela ngelakuin pengorbanan finansial yang nggak kecil misalnya. Tetap bayar cicilan rumah gede yang sebenarnya udah bikin ngos-ngosan, atau maksa pertahanin gaya hidup tertentu cuma buat ngehindarin rasa sakit psikologis karena harus downgrade, turun kasta dari standar yang udah kita anggap milik kita. Ini bias yang kuat banget ya, dan sering nggak kita sadari pas bikin keputusan jangka panjang. Kuat banget. Kita nggak sadar seberapa besar pengaruhnya pas kita mutusin beli rumah atau mobil yang lebih gede dari kebutuhan. Kita terlalu fokus sama senengnya pas naik kelas, tapi kita remehin banget rasa sakitnya kalau nanti harus turun kelas. Oke, jadi kesimpulannya apa nih dari obrolan kita soal harga kepemilikan yang mahal ini? Kita udah lihat ya gimana efek kepemilikan, bias irasional yang cukup mendasar di diri kita, bikin kita cenderung nilai ketinggian apapun yang kita anggap punya kita. Entah itu tiket basket yang baru aja dimenangin susah payah. Iya, atau mobil tua penuh kenangan, sofa yang baru dicoba seminggu, atau bahkan furnitur yang kita rakit sendiri pakai keringat. Dan ingat tadi, ada 3 keanehan utamanya ya. Betul. Pertama, kita jatuh cinta sama barang kita dan cerita di belakangnya. Kedua, kita lebih takut sama sakitnya kehilangan daripada senengnya dapat untung. Aversi kerugian tadi. Dan yang ketiga, ada kekasan lain kayak efek IKEA, di mana usaha kita nambah nilai emosional. Sama fenomena kepemilikan virtual yang bisa muncul cuma dari lihat iklan, ikut lelang, atau masa coba gratis. Bahkan, ide dan sudut pandang pun bisa kita miliki secara berlebihan ya, bikin kita jadi kaku dan susah nerima hal baru. Nah, penting nih buat dicatat. Kayak yang dibilang Ariely juga di bukunya, nggak ada tombol off atau obat mujarab buat ngilangin bias kepemilikan ini sepenuhnya. Kayaknya ini udah bagian dasar dari cara otak dan perasaan kita kerja. Jadi nggak bisa dihindari gitu ya? Nggak bisa dihindari sepenuhnya, tapi bukan berarti kita pasrah aja. Kesadaran itu langkah pertama yang paling penting. Dengan ngenalin kalau kecenderungan ini ada di diri kita semua, Anda bisa mulai lebih waspada. Waspada pas kapan aja contohnya? Tanya ke diri sendiri gitu ya? Iya, tanya ke diri sendiri. Ini penilaian gue objektif nggak ya? Atau jangan-jangan efek kepemilikan lagi main nih? Dan ingat juga, betapa susahnya secara psikologis buat nurunin standar hidup kalau udah terbiasa. Kesadaran ini bisa jadi pertimbangan penting ya buat keputusan finansial ke depan? Penting banget. Pas mau ambil keputusan besar, mikir lagi. Kenaikan kelas ini beneran sepadan nggak ya sama potensi rasa sakitnya kalau suatu saat nanti terpaksa harus turun kelas lagi? Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin seru buat Anda renungin sendiri abis ini. Kalau kita aja udah sebegitu biasnya nilai apa yang kita punya, rumah kita, mobil kita, barang kita, ide kita sendiri, kira-kira gimana ya bias kepemilikan ini ngaruh ke cara kita ngeliat dan nilai apa yang dipunya, diyakini, atau diusulin sama orang lain? Pertanyaan bagus tuh.
Seberapa besar sih efek kepemilikan ini, baik di diri kita maupun di orang lain, jadi penghalang tersembunyi buat kita bisa negosiasi secara adil, atau buat kerja bareng secara efektif sama orang yang kepemilikan ide atau asetnya beda, atau bahkan ya sekedar buat bisa benar-benar ngerti perspektif yang beda dalam debat-debat panas di masyarakat kita. Wah, itu dalam sih. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.